Bismillahirrahmanirrahim. Hadis marfu terbagi kepada dua bagian. Pertama hadis marfu shori dan yang kedua hadis marfu ghairu shori. Hadis marfu shori adalah khabar yang disandarkan kepada diri Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, sifat yang berupa akhlak ataupun karakter fisiknya. Marfu qauli hakiki ialah apa yang disandarkan oleh sahabat kepada Nabi tentang sabdanya, bukan perbuatannya atau ikrarnya, yang dikatakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda. Seperti pemberitaan sahabat yang menggunakan lafaz qauliyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kada. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Contoh yang berupa perkataan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna bahwa raddun." Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah fil bahri huwa tuhuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Rawahu arba'ah. Menjawab tentang hukum laut. Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Marfu i'li hakiki adalah apabila pemberitaan sahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang berupa perbuatan, kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu bada bisiwak. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya, maka yang dia lakukan pertama kali adalah bersiwak. Hadis riwayat Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah wa yaqulu Allahumma inni a'udzubika minal mu'thimi wal mugrim. Rawahu Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di waktu sembahyang. Beliau berucap, "Ya Tuhan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang." Hadis riwayat Bukhari. Marfu taqririyah hakiki ialah tindakan sahabat di hadapan Rasulullah SAW dengan tiada memperoleh reaksi, baik reaksi itu positif maupun negatif dari beliau. Contoh yang berupa persetujuan seperti pengakuan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kunna nusolli rakaataini ba'da ghurubi syamsi wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarana wa lam ya'murna wa lam yanhana. Kami bersembahyang 2 rakaat setelah matahari tenggelam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui perbuatan kami, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula mencegah. Taqriruhul jariyata hina sa'alaha aina Allah qalat bis sama faqarraha ala dzalika sallallahu alaihi wasallam. Persetujuan beliau sallallahu alaihi wasallam pada budak wanita ketika ia bertanya kepadanya, "Di mana Allah?" Budak itu menjawab, "Di langit." Maka Nabi Muhammad SAW menyetujuinya. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula setiap perkataan atau perbuatan yang diketahui oleh Nabi Muhammad SAW dan tidak diingkari, maka itu termasuk marfu shori, kategori berupa persetujuan. Contoh sifat yang berupa akhlaknya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam azwadan nas wa asja'an nas ila akhiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling dermawan, manusia yang paling pemberani. Jika diminta sesuatu tidak pernah mengatakan tidak, dan wajahnya selalu ceria, akhlaknya enak dan orangnya mudah. Jika diberi pilihan pada Nabi Muhammad SAW, maka beliau akan memilih yang paling mudah, kecuali kalau itu mengandung dosa, maka beliau adalah orang yang paling menjauhi hal tersebut. Contoh dari sifat berupa karakter fisik Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sedang tingginya, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek.
jarak antara kedua pundaknya jauh. Beliau memiliki rambut yang mencapai pangkal daun telinga atau terkadang sampai pundak. Jenggotnya bagus dan terdapat beberapa uban di jenggotnya. Hadis marfu yang kedua adalah hadis marfu ghairu sharih atau marfu hukman, adalah khabar yang secara hukum atau status dapat disandarkan pada Nabi Muhammad SAW, dan ini ada beberapa macam. Pertama, perkataan sahabat. Jika tidak mungkin ucapan sahabat itu berdasarkan logika atau ucapan tersebut bukan merupakan tafsir suatu ayat, atau sahabat yang mengucapkannya tidak dikenal sebagai orang yang suka mengambil berita-berita Israiliyat. Misalnya, seorang sahabat memberitakan tentang tanda-tanda kiamat, keadaan ketika hari kiamat, atau tentang balasan-balasan amal. Jika khobar dari sahabat berdasarkan logika, maka ia adalah khobar yang berstatus mauquf. Jika khobar berupa tafsir, maka pada dasarnya bukan status tersendiri dan tafsirnya merupakan hadis mauquf. Dan jika sahabat tersebut dikenal suka mengambil berita Israiliyat, maka perkataannya meragukan. Boleh jadi merupakan berita Israiliyat, boleh jadi merupakan hadis marfu. Maka hadisnya tidak bisa diterima karena meragukan. Para ulama menyebutkan bahwa 4 sahabat yang bernama Abdullah, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Zubair, Abdullah ibnu Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Amr bin As, mengambil berita-berita Israiliyat dari Ka'ab al-Ahbar atau yang selainnya. Marfu qauli hukmi adalah hadis marfu yang penisbatan sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW tidak jelas, melainkan dengan perantara qarinah yang lain. Contoh, an Anasin umir Bilalun ay yusbi al-adhana sab'an wa yutirul iqamata, muttafaq alaih. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Kedua, perbuatan sahabat. Jika tidak mungkin hadis tersebut berdasarkan logika. Para ulama memberi contoh untuk hal tersebut, yaitu sholat Ali radhiyallahu anhu dalam sholat kusuf. Beliau melakukan ruku lebih dari 2 kali dalam setiap rakaat. Marfu' fi'li hukmi adalah perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasul atau dikerjakan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu Rasul masih hidup. Contoh, syahidul adha wal fitra ma'a Abi Hurairah fakabbaru fil rak'atil ula 7 takbiratin qabla al-qira'ah wa fil akhirati 5 takbiratin qabla al-qira'ati, rawahu Malik an Ibni Umar. Saya menghadiri Idul Adha dan Idul Fitri bersama Abi Hurairah, maka ia bertakbir 7 kali di rakaat pertama sebelum membaca Fatihah dan 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca Al-Fatihah. Ketiga, jika sahabat menyandarkan sesuatu pada masa Nabi Muhammad SAW dan tidak ditegaskan apakah Nabi Muhammad SAW mengetahuinya atau tidak, seperti perkataan Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha, kami menyembelih kuda di masa Nabi Muhammad SAW dan kami saat itu di Madinah, lalu kami memakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Marfu takrir hukmi adalah apabila pemberitaan sahabat diikuti dengan kalimat-kalimat sunnatu Abi Qasim, sunnatu nabiyina, minas sunnati dan sebagainya yang bukan ranah ijtihad para sahabat. Contohnya, Jarir dan Abu Sa'id berdalil bolehnya ajal karena para sahabat melakukannya kepada para hamba sahaya perempuan mereka sementara wahyu masih turun. Keempat, perkataan sahabat tentang sesuatu diiringi pernyataan bahwa hal tersebut adalah bagian dari sunnah. Seperti perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah termasuk sunnah membaca tasyahud dengan lirik, yaitu tasyahud dalam sholat. Jika yang berkata tabi'in, maka ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan marfu dan ada yang mengatakan mauquf. Seperti perkataan Abdullah, Ibnu Utbah, Ibnu Mas'ud, termasuk sunnah seorang imam pada sholat hari raya berkhutbah 2 kali dengan dipisahkan antara keduanya dengan duduk. Kelima, perkataan sahabat, kami diperintahkan, amarona, kami dilarang,
nahana, manusia diperintahkan, umirun nas, dan yang semacam itu. Misalnya perkataan Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami diperintahkan untuk mengajak gadis-gadis untuk menghadiri sholat hari raya. Perkataannya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami dilarang dari mengikuti jenazah, akan tetapi tidak ditegaskan bagi kami. Perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, para jamaah haji diperintahkan agar kegiatan terakhir mereka adalah tawaf di Ka'bah. Perkataan Anas radhiyallahu anhu, kami diberi batasan waktu dalam motong kumis, motong kuku, mencabut bulu ketiak, dan mencukur bulu kemaluan, agar bulu-bulu tersebut tidak dibiarkan lebih dari 40 malam. Keenam, penilaian sahabat terhadap sesuatu sebagai sebuah kemaksiatan, seperti perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang seseorang yang keluar dari masjid setelah azan. Orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula jika sahabat menilai sesuatu sebagai ketaatan, karena sesuatu tidak bisa dinilai maksiat atau tidak kecuali berdasarkan dalil syariat. Dan tidaklah mungkin para sahabat menetapkan maksiat atau ketaatan kecuali mereka memiliki ilmu tentangnya. Ketujuh, ucapan seorang rawi berkaitan dengan sahabat. Sahabat tersebut memarfu'kan hadis atau riwayatan. Seperti perkataan Sa'id ibnu Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, obat itu ada 3, meminum madu, sayatan hijamah, dan kai dengan api. Dan aku melarang umatku dari kai. Ibnu Abbas memarfu'kan hadis. Dan perkataan Sa'id ibnu Musayyib dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai riwayat, fitrah itu ada 5, atau ada 5 hal termasuk fitrah, yaitu khitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan memotong kumis. Demikianlah jika para ulama berkata tentang sahabat, boleh menukil hadis, atau menyandarkan hadis, atau menyampaikan hadis jablughu bih, dan yang semacamnya, maka semisal ungkapan-ungkapan ini, hadisnya bernilai marfu' syar'i. Walaupun ungkapan tersebut tidak jelas menunjukkan penyandaran kepada Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ungkapan tersebut menunjukkan akan hal tersebut. Hadis yang dikategorikan kepada marfu' hukmi, yaitu pertama apabila diikuti dengan kata yarwihi rafa'ahu. Yang kedua, perkataan sahabat, umirna bikada, nuhina anhu kada. Perkataan sahabat, kunna naf'alu kada. Atau yang keempat, sesuatu yang bersumber dari sahabat yang bukan semata-mata hasil pendapat atau ijtihad beliau sendiri.